Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas dan mengupas secara tuntas tentang garis kehidupan anak yang lahir pada hari Minggu Pahing. Bagaimana kisah perjalanan kehidupan anak yang lahir pada hari Minggu Pahing? Terus ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Baiklah, sedulur dimanapun berada, alangkah baiknya sebelum saya memulai video ini untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Sebuah tindakan yang mudah tapi sangat berguna dan bermakna bagi perkembangan dan kemajuan channel Kejawen Revolusioner. Yuk. Oke, sedulur dimanapun berada, anak yang lahir pada hari Minggu Pahing memulai siklus roda kehidupan di usia 0 sampai dengan 6 tahun memiliki nilai 2, nilai yang sangat pas-pasan. Ya, 2 ini dianalogikan sebagai nilai yang apa adanya, nilai yang pas-pasan, dibilang bagus tidak, dibilang rendah juga tidak. Semua berjalan apa adanya, berjalan secara otomatis. Secara karakter, mereka memiliki karakter yang seperti anak pada umumnya. Dibilang pinter tidak, dibilang bodoh juga tidak. Soal kerejekian sama. Soal kerejekian juga ini mengikuti dari siklus orang tuanya atau bapaknya. Secara ekonomi, rezeki juga berjalan pas-pasan, berjalan normal, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Berlanjut ke usia 6 ke 12 tahun naik ke nilai 3, pecah pamor. Nah, pecah pamor di sini anaknya yang tadi di usia 0 ke 6 tahun dengan karakter yang sangat biasa-biasa saja, normal-normal saja, sekarang berubah total. Jangan heran, jangan bingung, dan jangan stres sedulur. Kenapa? Karena ketika pecah pamor di usia balita, kanak-kanak itu cenderung larinya terhadap kenakalan atau hiperaktif. Mereka itu nggak bisa diem, susah dibilangin. Tapi nggak usah takut, nggak usah heran. Positifnya anak tersebut memiliki kepintaran atau kepandaian seperti kancil, cerdik. Anaknya pintar, cerdik, banyak yang suka, banyak yang senang, dan rezekinya juga alhamdulillah. Hanya saja mereka memiliki karakter yang sangat luar biasa bandelnya, warawiri kesana kesini. Intinya bersabar, harus banyak-banyak bersabar untuk kedua orang tua, khususnya ibunda tercinta. Beranjak lagi ke usia 12 ke 18 tahun memiliki nilai 4. Nilai yang cukup tinggi. Nah, di sini anaknya secara kesehatan juga bagus, pandai bergaul. Anaknya smart. Di sini masa-masa sekolah ya, masa-masa sekolah menengah. Insya Allah di sekolah mereka juga anaknya rajin. Tidak jarang mereka juga berprestasi karena pikirannya, wawasannya luas. Mereka itu kritis. Rezeki semua baik, kesehatan juga baik, semua nggak ada masalah, banyak teman, banyak rezeki, semua berjalan membahagiakan. Kembali beranjak ke usia 18 ke 24 tahun, langsung loncat ke nilai 6, nilai kejayaan. Nah, nilai kejayaan ini kan masih di masa remaja, jadi siklusnya mengikuti pada usia tersebut. Bukan harus masa jaya ketika masa remaja udah jaya punya ini punya itu, ya biasanya itu pun dari genetik atau dari orang tuanya. Tapi terkhusus ketika anak masih remaja di masa jayanya 18-24 ini kan lulus sekolah, baru lulus sekolah SMK atau SMA. Tentu sini karakternya luar biasa, mereka cerdas, mereka pandai dan dewasa. Tidak jarang mereka sudah membahagiakan keluarganya. Dengan apa ya? Dengan prestasi mereka. Ada yang berprestasi di bidang seni,
di bidang olahraga dan lain sebagainya. Intinya anak kita ketika masa jaya di masa sekolah itu lebih pada menyasar kepada prestasi, ya, yang sifatnya yang sifatnya lebih kepada pendidikan atau kehidupan keseharian mereka. Kesehatan bagus, banyak teman, banyak rezeki, sangat luar biasa, sangat membanggakan. Dan di sini juga mudah-mudahan beasiswa juga insya Allah didapatkan, karena memang anaknya sangatlah pintar, sangatlah membahagiakan. Naik kembali ke siklus usia 24 ke 30. Anjlok. Yang tadinya luar biasa di masa-masa sekolah SMP, SMK dan lulus ke usia 24, tiba-tiba makpet. Ibarat lampu yang terang benderang di siang bolong, tiba-tiba gelap gulita. Karakternya jadi pemurung. Mereka itu baperan, ya, susah, karakternya berubah total, jadi pemalas, bingung mau berbuat apa. Di sini campur aduk komplikasi, kesedihan, kehilangan orang-orang yang disayang. Masalah ekonomi juga luar biasa. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, kedua orang tua harus ngopeni. Gak usah heran, gak usah bingung. Kok Ki, kenapa anak saya yang tadinya gemilang di tahun-tahun sebelumnya sekarang berubah total? Sekarang anak saya sifatnya berubah, Ki. Sifatnya aneh. Jangan-jangan ada hal-hal negatif. Oh tidak, sedulur. Bukan karena hal-hal yang sifatnya dari luar, tapi memang ini otomatis semua berubah. Otomatis semua bergeser. Dari mulai karakter, kesehatan, keuangan, semua komplikasi. Karena memang angka 1 ini adalah angka keramat, angka keburukan, kehilangan dan lain sebagainya. Dan di sini saya juga menambahkan ini adalah usia produktif untuk melangsungkan jenjang pernikahan, usia 24 ke 30. Saran saya, tahan dulu, nggak usah nikah dulu. Kenapa Ki nggak usah nikah dulu? Karena memang kondisi kalian itu sedang tidak baik-baik saja. Dikhawatirkan biasanya menurut fenomena yang terjadi di masyarakat, kebanyakan kejadian ketika menikah dinilai 1, mohon maaf, banyak gunjang-gunjing, banyak permasalahan yang ujung-ujungnya larinya terhadap perpisahan, terjadi perceraian. Nauzubillah, itu yang harus kita hindari. Jadi saran saya, kalian untuk menahan diri, untuk sabar sampai kalian melewati masa kehancuran, masa keburukan nilai 1. Kembali beranjak ke putaran kedua di usia 30 ke 36. Kembali nilai 2, nilai yang biasa-biasa saja. Sebelumnya nilai 1, nilai keburukan, penuh dengan lika-liku kehidupan, sekarang lebih baik. Tapi masalah ekonomi di sini tidak bisa muluk-muluk, teman-teman. Sekuat apapun kalian berusaha nyari uang dari pagi ketemu malam, hasilnya hanya segitu toh. Hanya untuk kebutuhan pokok saja. Belum bisa, punten ya, belum bisa neko-neko. Wah, saya pengen punya rumah, pengen beli ini, beli itu, pengen beli mobil lah. Pengen segala-galanya, itu belum bisa, teman-teman. Kenapa seperti itu ya? Inilah siklusnya. Ketika kita nilai pas-pasan, sekuat apapun kita berusaha, masalah ekonomi ya stagnan di situ saja. Tapi masalah karakter, kesehatan, semua berjalan normal apa adanya, tidak ada yang lebih dan juga tidak ada yang kurang. Hanya menyasar terhadap ekonomi atau keuangan semata. Beranjak lagi ke usia 36-42. Kembali pecah pamor. Nah, tentu di sini pecah pamor ketika sudah menikah, ujiannya bergeser kepada hubungan rumah tangga. Pecah pamor, asmara bangun. Ya, puber. Hati-hati. Jaga rumah tangga kalian, jaga mata kalian, jaga pandangan kalian.
Karena ketika kalian pecah pamor, gejolak jiwa tersebut dalam diri kalian itu meronta-ronta, ya, meluap-luap. Hingga apa yang terjadi? Yang terjadi kalian itu tergoda oleh rumput tetangga yang lebih hijau. Efeknya ya terhadap pasangan pribadi kita menjadi bosen ngelihat pasangan pribadi. Akhirnya terjadilah cekcok, keributan dan lain sebagainya. Intinya lebih menyasar terhadap kerumah tanggaan. Memang positifnya rezeki aman, rezeki cenderung baik, ya, banyak yang suka, banyak yang senang, karena memang pecah pamor itu auranya keluar, bukan karena pelet, bukan karena jimat, tapi memang siklus ini terjadi pancaran aura muncul ya karena memang nilai pecah pamor, nilai 3. Hati-hati, jaga rumah tangga kalian, komunikasi dengan baik terhadap pasangan. Bunda, mama, umi, ayah sedang pecah pamor, mohon ampun, mohon maaf apabila nanti ayah begini. Komunikasi satu sama lain, itulah gunanya kita berumah tangga. Nggak usah kucing-kucingan, nggak usah ngumpet-ngumpet, belajar jujur, berani jujur. Beranjak kembali ke usia berikutnya di usia 42-48. Nah, kembali ke nilai yang aman, nilai move on yang tadinya penuh dengan lika-liku, permasalahan kehidupan di nilai 1, 2, dan 3 ini mulai bertemu titik aman. Insya Allah bagi kalian yang mau usaha, silakan usaha. Usaha apa? Usaha apapun insya Allah lancar. Saran saya di bidang usaha, lakukan usaha yang kalian suka, yang kalian senang. Karena kalau usaha didasari dengan kecintaan akan manjang, akan berlanjut. Jangan usaha yang ecek-ecek, jangan usaha yang mindsetnya tuh Ki saya mah hanya cukup untuk makan aja. Nggak boleh begitu teman-teman. Kita dalam berkehidupan harus selalu optimis, kita canangkan cita-cita yang tinggi. Kita harus benar-benar mendongkrak potensi dalam diri kita, karena rumus daripada kesuksesan kehidupan yaitu berawal dari pikiran kita. Apa yang kamu pikirkan, maka itu yang kamu dapatkan. The law of attraction, hukum tarik menarik. Ketika kita berpikir rendah, ya hasilnya akan rendah. Tapi ketika kita berpikir untuk maju, untuk sukses, untuk tinggi, maka kita akan sukses dan akan melambung tinggi. Itulah siklus, itulah rumus kehidupan. Jadi kita harus semangat teman-teman, harus optimis, nggak usah lemah, nggak usah loyo. Itulah rumus kehidupan yang harus kita canangkan. Jadi secara kesehatan juga bagus, teman mulai berdatangan, kolega, ya kan, kesempatan bisnis mulai berdatangan, mulai hoki, kehidupan kalian itu mulai baik. Jangan heran ketika kalian suka ngomong, wah dulu giliran saya sukses saja, maju pada datang, kemarin kemana aja, nggak usah heran. Itulah roda kehidupan, itulah fenomenanya. Ketika kita sukses, mereka berdatangan. Ketika kita hancur, mereka hilang di telan bumi. Karena memang semua ada siklusnya. Beranjak kembali usia 48-54, kembali nilai jaya. Nah, nilai jaya di sini alhamdulillah, niat hajat yang kalian sebelumnya ditanam, dipupuk di nilai 4 mulai tercapai niat hajat kalian. Jadi nilai jaya itu apapun yang kita canangkan, apapun yang kita cita-citakan di tahun sebelumnya tercapai di kejayaan. Kita pengen punya rumah, insya Allah tercapai di nilai kejayaan. Ingin pergi haji, ingin umroh, insya Allah tercapai, terkabul di nilai kejayaan. Kesehatan bagus, kerejekian bagus, teman juga berdatangan, kita hoki. Apalagi yang usaha, saran saya ketika kalian usaha di nilai 6, tingkatkan, gak usah takut, gak usah ragu. Manfaatkan setiap kesempatan yang datang, sat, gak usah banyak mikir. Karena apa saya katakan seperti itu? Karena kalian sedang dalam Dewi Fortuna, dalam nilai kejayaan. Insya Allah apapun yang kalian tanam, maka kalian akan memetik hasilnya. Ingat, saya wanti-wanti,
persiapkan diri kalian dengan menabung. Karena siklus terus berputar. Lanjut lagi di usia 54 ke 60. Kembali nilai keramat. Yang tadinya kita terang benderang, dagangan laris manis Tanjung Kimpul, karir melonjak, tiba-tiba nyungsep. Jangan heran, jangan suujon, terutama bagi kalian pebisnis, bagi kalian yang dagang, yang usaha. Rata-rata menurut pengalaman saya pribadi dalam menangani pasien-pasien saya, klien saya, mereka komplain seperti ini, Ki, kemarin saya usaha itu laris banget, Ki. Untung itu luar biasa, sehari 50 juta, 30 juta, ratusan ribu. Sekarang boro-boro untung, yang ada buntung, Ki. Ini saya curiga pasti ada yang nyantet saya, Ki. Ini saya curiga ada yang guna-guna nih, Ki. Saya disihir nih, Ki. Itu yang terjadi. Itu pengalaman yang saya sering alami. Awas, hati-hati teman-teman. Bukan karena ada orang yang nyantet atau yang nyihir, bukan, nauzubillah. Jangan kalian rusak pikiran kalian dengan adanya siklus buruk, ditambah buruk lagi dengan pikiran yang kotor. Bukan, teman-teman. Nah, gunanya ilmu ini, edukasi yang saya sampaikan agar kita tahu, agar kita ngerti. Oh, ternyata ini bukan ada orang yang menyantet, menyihir dan lain sebagainya, tapi karena memang secara otomatis roda kehidupan kita jatuh. Yang tadinya usaha maju, yang tadinya terang benderang, akhirnya jadi nyungsep, jadi gelap gulita. Bukan karena ada orang yang jahat. Hati-hati teman-teman, harus dipahami, harus dimengerti. Kesehatan juga akhirnya drop, psikologis, pikiran, semua akhirnya ikut berantakan. Apalagi apabila kalian ditambah dengan pikiran yang negatif. Jadi kalian harus bersabar, harus ngerti dan harus paham bagaimana menjalani siklus roda kehidupan. Inilah fungsi saya membuat channel ini sebagai sarana edukasi. Semoga tontonan ini bisa menjadi tuntunan sedulur dimanapun berada. Ingat, dijaga pikiran kalian, dijaga kesehatan kalian, karena memang kesedihan, kehilangan, kehancuran kalian rasakan ketika dinilai kehancuran, nilai keramat. Harus benar-benar legowo, sing sabar. Kembali ke siklus putaran ketiga di usia 60 ke 66. Kembali lagi nilai 2, nilai yang pas-pasan. Semua kembali normal, kembali apa adanya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tapi secara ekonomi kembali saya katakan agak sedikit seret, agak sedikit susah. Tetap kalian diminta untuk bersabar ke 6 tahun berikutnya. Beranjak lagi ke usia 66 ke 72, kembali pecah pamor, puber, genit lagi. Hati-hati keluarga kalian, rumah tangga kalian dijaga, komunikasi yang seperti saya katakan di awal sebelum tadi, pecah pamor di usia 36-42. Intinya lebih menyasar terhadap gejolak jiwa asmara bangun kerumah tanggaan. Intinya itu saja penjelasan dari saya tentang anak yang lahir pada hari Minggu Pahing. Kurang lebihnya saya mohon maaf al-fakir apabila ada salah kata dan perbuatan serta penyampaian dalam konten ini. Saya semata-mata hanya ingin syiar ilmu dan budaya melalui konten ini, agar budaya Nusantara tidak lekang ditelan zaman yang semakin hari semakin gak karuan. Ya, era globalisasi, era modern membuat yang namanya budaya-budaya kita itu semakin dilupakan. Nauzubillah. Jadi di sini semua saya lakukan demi kecintaan saya terhadap budaya Nusantara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton, yang sudah hadir, yang sudah mendukung channel ini. Saya doakan teman-teman sedulur dimanapun berada selalu dalam lindungan, rahmat, serta kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.